Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang juga di Universitas ABRI 1. Baik, untuk saat ini kita akan membahas mengenai peradaban atau peradaban yang maju. Apa sih yang dimaksud dengan peradaban? Sepanjang yang kita baca dari literatur, ya, yang dimaksud dengan peradaban itu adalah tidak jauh atau berkisar di antara suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi budaya, yang sudah membudaya, sehingga itu sudah menjadi budaya dari suatu masyarakat yang bisa dilihat dari contoh yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya atau tokoh-tokoh masyarakatnya. Nah, sedangkan dengan budaya maju itu adalah bila peradaban atau peradaban maju itu adalah bila sudah tercipta budaya yang dimana masyarakatnya dan pemimpin-pemimpinnya yang memberikan contoh, tokoh-tokoh masyarakatnya yang memberikan contoh, yaitu mengenai hal-hal seperti adanya prinsip kejujuran, prinsip kebenaran, ya, dan kemudian juga ada rasa malu, ya. Jadi juga di samping itu ada pembiasaan untuk mendidik, ya, mencerdaskan masyarakat. Jadi hal-hal inilah yang merupakan indikator dari suatu peradaban yang maju dari suatu bangsa. Nah, sekarang masyarakat kita harus cerdas di dalam menghadapi masa pemilu yang ke depan ini, yang dekat ini. Maka di dalam memilih itu haruslah dilihat bahwa mana partai atau orang-orang yang calon presiden atau tokoh-tokoh suatu partainya yang menunjukkan, ya, yang sudah mencontohkan yaitu peradaban yang maju. Karena toh kita tidak ingin, ya, bangsa kita ini menjadi mundur peradabannya. Gitu. Nah, contoh-contoh dari peradaban yang maju tadi yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu bisa dilihat dari bagaimana sikap, keputusan, kebijakan dan narasi dari calon-calon pemimpin tersebut. Misalnya sekarang ini apakah kita sudah lihat indikator-indikator seperti kejujuran, ya, ada berpihak kepada kebenaran, dan kemudian ada keadilan, dan kemudian apakah ada pendidikan untuk mencerdaskan, ya, mendidik untuk membuat rakyatnya pintar, bukannya membohongi, bukannya menipu, ya, seperti itulah kira-kira. Dan kalau kita lihat sekarang ini ya memang masih terjadi hal-hal yang contoh konkretnya saja ya sekarang ini sedang marak, ya, viral, ya, mengenai ijazah palsu, ya. Nah, ini kan sebenarnya mudah ya. Pertama, yang bersangkutan yang diduga menggunakan ijazah palsu tinggal klarifikasi dan tunjukkan bukti ke masyarakat, ya, bahwa ijazah saya asli, ini buktinya. Ya, lihat kan sejarahnya, bukti-bukti dia waktu kuliah, kan mudah. Terus kemudian di sisi lain yang kedua adalah mengenai dari universitasnya. Universitasnya kan akan mudah sekali sebenarnya, harus tinggal klarifikasi bahwa yang bersangkutan itu adalah benar alumni dari universitas tertentu tersebut, gitu. Kan punya catatannya pasti. Gak ada universitas yang tidak punya catatan. Dan universitas itu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban transparansi, kejujuran, kebenaran. Ya. Ingat, itu adalah kewajiban dari perguruan tinggi. Nah, bagi alumninya, ya, alumninya juga pasti kan tahu dong. Ya. Pasti tahu, terutama yang angkatannya, yang satu angkatan. Tinggal klarifikasi bahwa benar ini adalah teman seangkatan kita di universitas tertentu tersebut, gitu loh. Nih foto-fotonya. Jadi semuanya itu sangat mudah
untuk diklarifikasi. Namun memang heran ketiga pihak ini kok diam saja ya. Itu juga yang membuat masyarakat menjadi bingung. Di mana yang namanya Tridharma perguruan tinggi, apakah sudah lupa dengan Tridharma perguruan tinggi? Ya, selain kejujuran, kebenaran, research, dan kemudian pengabdian masyarakat. Ya. Ini sangat-sangat menyedihkan. Apakah ini sudah bisa disebut peradaban maju? Nah, tentunya belum. Jadi untuk kedepannya masyarakat harus cerdas. Jangan lagi pilih ya, calon pemimpin capres yang tidak membawa kita ke peradaban yang maju. Ya, kita harus tinggalkan masa kegelapan. Kita harus habis gelap terbitlah terang. Habis pembodohan, saatnya kita untuk ke era masa pencerahan, pencerdasan. Ya, saya rasa itu dulu dari kami Universitas AB1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.